Halo teman-teman fotografer dan desainer grafis. Pernah kepikiran nggak sih karya kalian yang keren itu bisa dijual di internet dan dibayarnya pakai euro? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas gimana caranya mengubah karya kreatif kalian jadi uang di Freepik. Oke, jadi ini nih gambaran besar dari apa yang bakal kita bahas. Kita mulai dari kenalan dulu sama Freepik, terus kita lihat syarat-syarat teknisnya, ngintip sistem bayarannya, gimana cara daftarnya, dan terakhir ada peluang apa lagi sih selain jualan? Sip, langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Yuk kita kenalan lebih dalam sama Freepik dan kenapa platform ini bisa jadi kesempatan emas buat para kreator kayak kita. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Kalian punya banyak stok foto bagus atau desain yang numpuk di harddisk? Pengen nggak sih karya-karya itu menghasilkan dan bukan cuma rupiah, tapi euro? Platform kayak Freepik ini bisa jadi jawabannya. 75 juta, angka yang gede banget kan? Dan ini bukan total unduhan sebulan loh, ini adalah estimasi jumlah unduhan setiap hari di Freepik. Coba bayangin, potensi karya kalian dilihat dan dipakai sama jutaan orang di seluruh dunia. Peluangnya luar biasa. Jadi, apa aja nih yang laku dijual di Freepik? Gampangnya ada 3 jenis utama. Yang pertama, tentu aja foto. Kedua, desain vektor. Dan yang ketiga, template Photoshop atau file PSD. Oh ya, ada catatan penting nih. Untuk sekarang, mereka belum nerima file video ya. Oke, kita udah tahu apa aja yang bisa dijual. Sekarang kita masuk ke bagian yang teknis tapi super penting. Persyaratannya. Biar karya kita lolos kurasi dan diterima, kita harus patuh sama aturan mainnya. Nah, tabel ini ngebantu banget buat ngasih gambaran. Perhatiin ya, untuk vektor dan PSD, kalian wajib menyertakan file preview dalam format JPG. Dan yang paling krusial, nama file JPG-nya itu harus persis sama dengan file utamanya, yaitu file IPS atau PSD-nya. Detail kecil kayak gini jangan sampai kelewat. Sering banget nih, ada yang bingung bedanya megapiksel sama megabyte. Gini deh cara gampangnya. Megapiksel atau MP itu ngomongin soal dimensi, alias ukuran panjang kali lebar gambar. Sedangkan megabyte atau MB itu ngomongin soal berat atau ukuran filenya. Beda ya, jadi jangan sampai ketukar. Oke, ini aturan yang harganya mati. Orisinalitas. Semua yang kalian upload itu wajib, kudu, harus 100% karya kalian sendiri. Nggak boleh ngambil aset dari situs lain, biarpun itu situs gratisan. Dan tentunya, jangan pasang watermark pribadi di karya kalian. Nah, ini dia bagian yang paling ditunggu-tunggu, soal uang. Yuk, kita bongkar gimana sih sistem pembayaran dan royalti di Freepik itu bekerja? Sistemnya Freepik itu adil, yaitu bagi hasil 50/50. Setengah buat kamu sebagai kontributor, setengahnya lagi buat Freepik. Walaupun perhitungan detail per downloadnya itu agak kompleks, tapi prinsip dasarnya ya pembagian yang adil ini. Buat nerima pembayaran, kalian punya 2 pilihan utama. Nah, slide ini nunjukin perbedaan kuncinya, yaitu batas minimum penarikan. Kalau pakai Payoneer, begitu saldo kalian mencapai $50, udah bisa ditarik. Kalau lewat PayPal, kalian harus nunggu sampai minimal $100. Eits, jangan lupakan soal pajak ya. Ini lumayan ngaruh loh. Potongannya bisa sampai 24% kalau kalian nggak punya identitas pajak, tapi kalau kalian punya NPWP dan mendaftarkannya, potongannya bisa turun jauh banget, jadi cuma 10%. Lumayan kan selisihnya? Kita harus realistis juga. Seperti yang dibilang di sini, jualan aset digital itu nggak instan. Semuanya butuh usaha. Kuncinya adalah konsisten bikin konten yang unik, berkualitas tinggi, dan yang paling penting, konten yang memang lagi dicari dan dibutuhkan orang lain. Gimana? Udah paham aturan mainnya dan siap buat nyoba? Bagus! Kalau gitu, yuk kita lihat langkah-langkah praktisnya untuk memulai karir sebagai kontributor Freepik. Prosesnya sebenarnya cukup simpel. Pertama, kalian tinggal buka situs kontributor.freepik.com, lalu daftar akun di sana. Nah, tahap selanjutnya adalah menyiapkan dan mengupload 10 karya terbaik kalian. Anggap aja ini sebagai portofolio awal kalian yang nantinya akan direview langsung sama tim Freepik. Ternyata, penghasilan di Freepik itu nggak cuma datang dari hasil download karya kita loh. Ada beberapa cara tambahan yang menarik juga. Yuk kita lihat apa aja itu sebelum kita tarik kesimpulan. Kalian juga bisa dapat penghasilan tambahan lewat program referral mereka. Jadi, kalian cukup ajak teman kreator lain yang berbakat dan kalian bakal dapat 10% dari pendapatan mereka selama setahun penuh. Dan ini dibayar langsung sama Freepik loh. Selain itu, ada juga program ambasador buat yang mau lebih terlibat lagi.
Jadi, kalau ada satu nasihat paling penting buat sukses di sini, ya ini dia. Kuncinya adalah konsistensi. Seperti yang tertulis di sini, fokus aja buat terus upload konten. Bikin karya berkualitas sebanyak-banyaknya. Ingat, volume dan kualitas itu kombinasi maut. Dengan jangkauan platform yang seluas ini dan bakat kreatif yang kalian punya, pertanyaannya sekarang adalah, apakah karya kalian yang akan jadi karya selanjutnya yang diunduh jutaan kali? Potensinya ada di sana, tinggal kalian yang mengambilnya.